Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabi wala rasulahu ba'dah. Qala taqallahi fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu attaqu allahi haqqa tuqati wala tamutunna 'alaiha wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkal Azki Aziz. Saya dari kelas MB 4810 dengan nomor NIM 104012400254. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, toleransi atau dalam bahasa Arab disebut tasamuh merupakan sikap saling menghargai dan menghormati segala perbedaan, terutama dalam hal keyakinan dan ibadah. Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi sangat penting untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa dalam beragama, setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam memilih keyakinannya. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hal ini ditegaskan pula pada surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid din. Shadaqallahul azim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Potongan surat Al-Baqarah ayat 256. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh luar biasa dalam toleransi. Ketika beliau hidup di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan hidup damai antar manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti zommi non-muslim yang hidup damai di negara Islam, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan terhadap sesama manusia tanpa memandang agama. Namun, penting juga untuk kita pahami bahwa toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Kita tetap harus teguh dalam keimanan dan tidak mengikuti ritual agama lain. Toleransi adalah untuk menghormati, bukan ikut-ikutan. Salah satu contoh hadis yang menunjukkan toleransi dan akhlak mulia Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dakwah Muslim tentang kunjungan Rasulullah kepada seorang Yahudi yang sakit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang anak laki-laki Yahudi yang biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ia sakit, maka Nabi pun menjenguknya. Nabi duduk di sisi kepalanya dan berkata kepadanya, masuk Islamlah. Maka anak itu melihat kepada ayahnya yang berada di dekatnya. Lalu ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim Muhammad. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat dalam maknanya. Perhatikan bagaimana Rasulullah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Di sini Rasulullah menunjukkan empati dan kasih sayang tanpa memandang agama. Bayangkan, beliau adalah pemimpin umat Islam, tetapi tetap meluangkan waktu untuk menjenguk seorang non-muslim yang hanya karena anak itu pernah melayani beliau. Rasulullah tidak pernah memaksa anak itu masuk Islam. Beliau hanya menawarkan dengan lembut, dan bahkan keputusan tetap diberikan kepada anak itu dan ayahnya. Dari sini kita belajar bahwa dakwah harus disampaikan dengan kasih sayang, bukan secara paksaan. Toleransi seperti ini juga dapat dalam Piagam Madinah, sebuah dokumen sosial politik pertama di dunia yang mengatur kehidupan antar umat beragama di Madinah. Dalam piagam tersebut, kaum Yahudi diberi hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin kebebasan dalam menjalankan agama mereka. Makna toleransi yang sebenarnya, toleransi bukan berarti kita mengikuti ibadah agama lain atau mencampur adukan ajaran agama. Islam memiliki batasan yang tegas dalam akidah. Toleransi adalah soal sikap sosial, bukan penyamaran ajaran. Seperti contoh yang boleh mengucapkan selamat atas hari raya umat lain dengan kalimat netral seperti selamat hari besar, selama tidak mengandung pengakuan atas akidah mereka, namun ikut merayakan, memakai atribut atau menghadiri ritual ibadah agama lain sangat dilarang dalam Islam, karena hal itu tersebut menyangkut aspek akidah. Cara mengamalkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, itu menghargai perbedaan keyakinan tanpa mengganggu akidah. Yang kedua, tidak menghina atau mencela simbol agama lain. Yang ketiga, bersikap adil dan baik kepada pemeluk agama lain. Yang keempat, tidak ikut ritual agama lain, tapi tetap menjaga hubungan baik. Yang kelima, menjaga kerukunan dan menghindari provokasi. Dan yang terakhir, yang keenam, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok paling toleran. Dalam Piagam Madinah, beliau menyatukan umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lain dalam perjanjian damai dan hak-hak yang adil. Contoh lain, saat Nabi berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi yang lewat, toleransi dalam Islam bukan hanya soal teori, tapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang bisa berbeda dalam keyakinan, tetapi harus tetap bisa saling menghormati, menjaga kedamaian, dan bekerja sama dalam kebaikan. Dengan begitu, Islam akan benar-benar tampak sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Marilah kita jaga persaudaraan dan kedamaian dengan sesama umat beragama. Kita bisa berbeda dalam keyakinan, tetapi kita tetap bersatu dalam nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai dan hidup rukun. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi umat Islam yang baik, penuh kasih sayang, dan mampu menjadi rahmat bagi semesta alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.